Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Widodo dari kelas malam A3 semester 3 Teknik Mesin. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil jawaban saya pada UTS Ilmu Kekuatan Bahan. Oke, di sini soalnya yang nomor 1 adalah dalam sebuah industri fabrikasi sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui respon terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjang sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah: A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja pada saat diberikan gaya yang sama sebesar 30 kN. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Oke, nomor 1 itu soalnya. Dan di sini adalah langsung jawaban singkat yang sudah saya buat, yang sudah saya representasikan di PDF. Oke, di sini mari kita selesaikan soal-soal ini secara sistematis. Nomor 1, kasus batang aluminium dan baja. A. Hitung tegangan dan regangan pada batang aluminium. Luas A sama dengan D per 2 kuadrat sama dengan 0,4 per 2 kuadrat sama dengan 0,00125 meter persegi. Tegangan sama dengan F per A 40.000 Newton per 0,00125 meter persegi sama dengan 31,82 MPa. Regangan L per L 0,002 meter per 1,5 M sama dengan 0,01133 atau 0,133%. Berikutnya jawaban untuk yang B untuk batang baja menggunakan hukum Hooke sama dengan EX. Karena gaya yang sama, tegangan juga sama dengan 31,82 MPa sama dengan per E sama dengan 31,82 kali 10 PA per 200 kali 10 PA sama dengan 0,001159. Oke, di sini adalah L sama dengan kali L sama dengan 0,000159 kali 1,5 sama dengan 0,00239 meter sama dengan 0,239 mm. Baiklah, di sini jawaban yang saya berikan di C. Pengaruh modulus elastisitas dalam konteks fabrikasi. Semakin tinggi modulus elastisitas, material semakin kaku dan lebih tahan terhadap deformasi. Dalam kasus di atas, baja dalam kurung E sama dengan 200 GPa mengalami deformasi lebih kecil dibanding aluminium E sama dengan 70 GPa. Untuk gaya yang sama, aplikasi praktis, baja sering digunakan untuk struktur bangunan karena kelakuannya. Aluminium cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi. Dalam desain jembatan, baja dipilih untuk menahan beban berat dengan deformasi minimal. Dalam industri penerbangan, aluminium dipilih karena ringan namun tetap kuat. Baiklah, di sini adalah salah satu contoh diagram tegangan, batas elastisitas, titik yield, ultimate strength, titik patah. Tegangan sama dengan E dan tekanan lambangnya seperti di situ ya. Oke, di sini untuk nomor 2 ya. Soalnya jelaskan hingga orang paham tentang diagram tegangan, regangan dan aplikasinya dalam desain. Disertai gambar akan lebih baik. Ya. Di sini adalah gambar diagram yang telah saya buat dari gambar di sini. Berikut di sinilah
hasil dari diagram yang telah saya buat. Batas elastisitas daerah elastis, titik yield, ultimate strength, titik patah, tegangan, regangan. Oke, di sini penjelasan dari soal nomor 2. Oke, nomor 2 diagram tegangan, regangan. Penjelasan untuk orang awam. Diagram ini seperti rekam medis sebuah material saat ditarik. Sumbu tegak dalam kurung tegangan menunjukkan seberapa besar gaya memperluas penampang. Sumbu mendatar, regangan, menunjukkan seberapa besar perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Daerah-daerah penting. 1. Daerah elastis, seperti karet gelang yang ditarik sedikit. Jika dilepas, material kembali ke bentuk semula. Sangat penting untuk desain struktur awam. Nomor 2. Titik yield, batas di mana material mulai menyerah. Setelah ini material tidak bisa kembali ke bentuk semula. Insinyur menghindari beban melewati titik ini. Dan yang ketiga, diagram tadi ultimate strength, kekuatan maksimum material. Setelah ini material mulai meleleh. Nomor 4, pada di diagram titik panah, material akhirnya patah dan putus. Dan aplikasi dalam desain, insinyur menggunakan diagram ini untuk memilih material yang tepat, membantu menentukan batas awam pembebanan, penting untuk desain jembatan, gedung, mesin, dan lain-lain. Nomor 3 soalnya adalah sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton dalam kurung 1000 kilo untuk memastikan keamanan operasional. Berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Baiklah, di sini nomor 3 sudah saya jelaskan singkat dan ringkas. Di sini menghitung diameter minimum pipa stainless steel, langkah-langkah seperti berikut. Nomor 1, konversi benda ke gaya. F sama dengan M kali gaya sama dengan 1000 kg kali 9,81 meter per sekon kuadrat sama dengan 9810 Newton. Ya, di sini untuk nomor 2-nya dengan safety factor 4, F desain sama dengan F kali SF 9810 Newton kali 4 sama dengan 39.240 Newton. Oke, di sini untuk yang ketiga dari yield strength, allowable yield strength sama dengan 250 MPa. 4, area minimum yang dibutuhkan adalah A sama dengan F design or allowable, A sama dengan 39.240 Newton per 250 kali 10 PA sama dengan 1,57 kali 10 meter persegi. Oke, yang 5 dari rumus luas lingkaran, A sama dengan D per 2 kuadrat 1,57 kali 10 sama dengan D per 2 kuadrat. D sama dengan 4 kali 1,57 kali 10 sama dengan 0,014 meter sama dengan 14 mm. Jadi diameter minimum pipa yang dibutuhkan adalah 14 mm. Untuk keamanan dan kemudahan fabrikasi, bisa dibulatkan ke ukuran standar terdekat di atasnya, misalnya 15 mm. Oke, tadi berikut adalah jawaban dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.